Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 120 KKN Tematik Universitas Islam Sultan Agung Semarang ingin menyampaikan materi tentang bahaya stunting pada balita. Belakangan ini kita sering mendengar tentang stunting dan sering dibicarakan oleh ibu-ibu yang memiliki anak balita. Kemudian apa sih yang dimaksud dengan stunting itu? Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita atau bayi di bawah 5 tahun akibat dari kekurangan gizi kronis, sehingga anak terlalu pendek untuk usianya. Kekurangan gizi terjadi sejak bayi dalam kandungan pada masa awal setelah bayi lahir. Akan tetapi, kondisi stunting baru nampak setelah bayi berusia 2 tahun. Balita pendek adalah balita dengan panjang badan PB/U dan tinggi badan TB/U menurut umurnya dibandingkan dengan standar baku WHO MGRS tahun 2006. Selanjutnya, penyebab stunting. 1. Praktek pengasuhan yang kurang baik, termasuk kurangnya pengetahuan ibu mengenai kesehatan dan gizi sebelum pada masa kehamilan dan setelah melahirkan. Kedua, masih terbatasnya layanan kesehatan termasuk layanan ANC, antenatal care, atau pelayanan kesehatan ibu selama masa kehamilan, postnatal care atau pelayanan setelah melahirkan, dan pembelajaran dini yang berkualitas. Ketiga, masih kurangnya akses rumah atau keluarga pada makanan bergizi. Keempat, kurangnya akses ke air bersih dan sanitasi. Di Indonesia, diperlukan rencana intervensi yang komprehensif untuk mengurangi prevalensi stunting di Indonesia. Intervensi yang dilakukan pemerintah dikelompokkan menjadi intervensi sensitif dan intervensi spesifik. Intervensi gizi spesifik dilakukan oleh sektor kesehatan melalui pusat kesehatan masyarakat atau puskesmas dan pos pelayanan terpadu atau posyandu. Intervensi gizi sensitif dilakukan oleh sektor lain di luar kesehatan yang terkait dengan upaya penanggulangan stunting. Intervensi spesifik. Intervensi spesifik yang diberikan pemerintah dapat dikelompokkan berdasarkan sasaran program, yaitu 1. Sasaran ibu hamil dilakukan melalui perlindungan ibu hamil terhadap kekurangan zat besi, asam folat, dan kekurangan energi dan protein kronis, perlindungan terhadap kekurangan yodium, dan perlindungan terhadap malaria. Kedua, sasaran ibu menyusui dan anak usia 0-6 bulan dilakukan melalui dorongan pemberian IMD atau inisiasi menyusui dini atau pemberian kolostrum ASI, memberikan edukasi kepada ibu untuk memberikan ASI eksklusif, pemberian imunisasi dasar, pantau tumbuh kembang bayi atau balita setiap bulan, dan penanganan bayi sakit secara tepat. Ketiga, sasaran ibu menyusui dan anak usia 7-23 bulan dilakukan melalui dorongan pemberian ASI hingga usia 23 bulan, didampingi oleh pemberian makanan pendamping ASI atau MPASI, penyediaan dan pemberian obat cacing, pemberian suplementasi zinc, fortifikasi zat besi ke dalam makanan, perlindungan terhadap malaria, pemberian imunisasi, pencegahan dan pengobatan diare. Intervensi sensitif. Intervensi sensitif dilakukan melalui berbagai program kegiatan, di antaranya penyediaan akses air bersih, penyediaan akses terhadap sanitasi, salah satunya melalui program STBM, fortifikasi bahan pangan oleh Kementerian Pertanian, penyediaan jaminan kesehatan nasional atau JKN, penyediaan jaminan persalinan universal atau Jampersal, pemberian pendidikan pengasuhan pada orang tua, pemberian pendidikan anak usia dini universal oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, keluarga berencana atau KB, pemberian edukasi kesehatan seksual dan reproduksi, serta gizi remaja, pengentasan kemiskinan dan peningkatan ketahanan pangan dan gizi. Stunting tahap awal dan pencegahan. Stunting yang terjadi pada tahap awal kehidupan atau usia dini dapat menyebabkan dampak merugikan bagi anak, baik dalam jangka panjang atau jangka pendek. Khususnya jika gangguan pertumbuhan dimulai pada 1000 HPK atau hari pertama kehidupan yang dihitung sejak
konsepsi hingga usia 2 tahun. Pada dasarnya, stunting pada balita tidak bisa disembuhkan, tapi dapat dilakukan upaya untuk perbaikan gizi guna meningkatkan kualitas hidupnya. Pencegahan stunting harus dilakukan sejak dini, bahkan sejak masa hamil. Pencegahan stunting. 1. Memenuhi kebutuhan gizi sejak hamil. Ibu yang sedang mengandung agar selalu mengonsumsi makanan sehat dan bergizi maupun suplemen atas anjuran dokter. Selain itu, perempuan yang sedang menjalani proses kehamilan juga sebaiknya rutin memeriksakan kesehatannya ke dokter atau bidan. Kedua, beri ASI eksklusif sampai bayi berusia 6 bulan. ASI berpotensi mengurangi peluang stunting pada anak berkat kandungan gizi mikro dan makro. Oleh karena itu, ibu disarankan untuk tetap memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan kepada sang buah hati. Ketiga, dampingi ASI eksklusif dengan MPASI sehat. Ketika bayi menginjak usia 6 bulan ke atas, maka ibu sudah bisa memberikan makanan pendamping atau MPASI. Dalam hal ini, pastikan makanan-makanan yang dipilih bisa memenuhi gizi mikro dan makro yang sebelumnya selalu berasal dari ASI untuk mencegah stunting. Keempat, terus memantau tumbuh kembang anak. Orang tua perlu terus memantau tumbuh kembang anak mereka, terutama dari tinggi dan berat badan anak. Bawa si kecil secara berkala ke posyandu maupun klinik khusus anak. Dengan begitu akan lebih mudah bagi ibu untuk mengetahui gejala awal gangguan dan penanganannya. Kelima, selalu jaga kebersihan lingkungan. Seperti yang diketahui, anak-anak sangat rentan akan serangan penyakit, termasuk diare, terutama kalau lingkungan sekitar mereka kotor. Faktor ini pula yang secara tak langsung meningkatkan peluang stunting. Sementara salah satu pemicu diare datang dari paparan kotoran yang masuk ke dalam tubuh manusia. Pencegahan stunting sejak masa kehamilan. 1. Pemeriksaan kehamilan rutin. Kegiatan untuk mencegah stunting dapat diawali dengan rutin memeriksakan kandungan ke dokter. Ibu hamil sebaiknya melakukan pemeriksaan kehamilan secara teratur hingga 1000 hari pertama, yakni periode sejak bayi berada dalam kandungan hingga berusia 2 tahun. Kedua, memenuhi kebutuhan gizi ibu hamil. Pemberian nutrisi yang tepat dan cukup pada ibu hamil dapat meningkatkan berat badan bayi saat lahir hingga 41 gram. Selain itu, ibu hamil yang mengonsumsi cukup nutrisi dapat mengurangi risiko bayi lahir mati sebesar 40%. Ibu hamil harus mencukupi kebutuhan nutrisi mulai dari protein, kalsium, zat besi, hingga asam folat agar pertumbuhan janin bisa berlangsung dengan baik. Rekomendasi asupan nutrisi selain kehamilan antara lain yaitu protein, kalsium, zat besi, asam folat, dan vitamin C. Ketiga, pemberian ASI eksklusif. Pemberian ASI eksklusif merupakan salah satu cara pencegahan stunting. Pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan pertama dapat mengurangi risiko anak terkena infeksi saluran pencernaan. Hal ini penting untuk diperhatikan karena infeksi tersebut dapat membuat penyerapan nutrisi di tubuh anak menjadi tidak optimal dan pada akhirnya menyebabkan stunting. Keempat, menciptakan lingkungan yang bersih. Menciptakan lingkungan yang bersih juga merupakan langkah penting dalam mencegah stunting. Salah satu penyebab stunting adalah infeksi. Sementara itu, risiko infeksi akan meningkat pesat jika bayi berada di lingkungan yang kurang bersih. Infeksi yang paling berisiko menyebabkan anak mengalami stunting adalah diare. Pasalnya, penyakit yang satu ini berpotensi menyebabkan gangguan penyerapan nutrisi dan menurunkan nafsu makan. Diare dapat dicegah dengan penggunaan air bersih untuk minum, masak, maupun mandi. Selain itu, mencuci tangan dengan sabun, pengelolaan sampah dan pengelolaan limbah rumah tangga yang baik juga merupakan langkah pencegahan stunting yang perlu dilakukan. Kelima, pemberian MPASI yang sehat. Pemberian MPASI yang sehat sangat penting dalam mencegah stunting, terutama menambahkan bahan makanan dari protein hewani untuk membantu pertumbuhan fisik dan kecerdasan anak. Selain itu, pemberian 1 butir telur setiap harinya juga
dipercaya dapat mengurangi risiko anak mengalami stunting hingga 47%. Keenam, konsisten memantau tumbuh kembang anak. Cara mencegah stunting juga harus dilakukan dengan konsisten memantau tumbuh kembang anak. Perhatikan tinggi dan berat badan anak secara rutin untuk memastikan adanya kenaikan atau tidak, serta sudah ideal seperti anak-anak seusianya atau belum. Selain itu, bawa anak ke posyandu atau klinik khusus anak secara berkala untuk mendeteksi adanya gangguan pertumbuhan atau masalah kesehatan yang mungkin terjadi sehingga penanganan bisa dilakukan sejak dini mungkin. Ketujuh, pemberian imunisasi lengkap. Cegah stunting dengan pemberian imunisasi. Imunisasi dapat menjauhkan anak dari risiko infeksi penyakit yang berbahaya. Sebab semakin sering anak mengalami infeksi, semakin rentan mereka terhadap stunting. Oleh sebab itu, berikan bayi imunisasi dasar lengkap sebelum usia 1 tahun yang terdiri dari 1 dosis hepatitis B, 1 dosis BCG tuberkulosis, ketiga dosis DPT atau difteri, pertusis dan tetanus, hepatitis B, 4 dosis polio dan 1 dosis campak. Dampak stunting pada anak. 1. Dampak jangka pendek. Dalam jangka pendek, stunting dapat menyebabkan gangguan kecerdasan dan ukuran fisik tubuh yang tidak optimal. Anak juga bisa mengalami gangguan metabolisme yang mempengaruhi kesehatannya. Kedua, dampak jangka panjang. Dampak stunting dalam jangka panjang dapat menyebabkan kapasitas intelektual menurun. Hal ini bisa membuat anak sulit menyerap pelajaran di usia sekolah yang akan berpengaruh pada produktivitasnya saat dewasa. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.